sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju ke kantornya BRI Finance. Kita akan bertemu dengan Azizatun Azimah. Beliau adalah seorang direktur utama dari BRI Finance. Tonton terus ya. Oke. Sekarang ini saya sedang berhadapan dengan Ibu Azizatun Azimah. Beliau adalah direktur dari BRI Finance. Tentunya saya akan bertanya-tanya tentang masalah dari ekonomi Indonesia ini dan tentang perbankan. Jadi kita saja langsung. Selamat siang Bu Azizatun. Selamat siang. Kita langsung ke pertanyaannya saja. Jadi langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Jadi untuk sekarang ini masalah besar yang sedang Indonesia hadapi adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, dan tentunya untuk Bank BRI yang menjadi bank terbesar se-Indonesia ini pasti memiliki peran yang besar untuk menghadapi masalah tersebut. Dan pertanyaan saya adalah apa langkah-langkah yang sudah dijalankan diterapkan oleh Bank BRI untuk melawan masalah tersebut, menjaga kestabilan ekonomi Indonesia ini. Makasih Mas Hendy. Saya koreksi dulu ya. Ini sekarang kita di BRI Finance, bukan di BRI. Jadi kalau BRI itu adalah bank dengan aset terbesar di Indonesia. Kalau ini kita bagian dari BRI Group. Jadi BRI Finance itu adalah multi finance company. Jadi lembaga keuangan non bank yang bergerak di pembiayaan. Di pembiayaannya ada pembiayaan untuk komersial, misalnya untuk pembiayaan heavy vehicle, kayak misalnya Mas Hendy lihat ada orang bangun konstruksi atau apa, itu kan ada alat-alat beratnya itu kan. Nah itu kita pembiayaan seperti itu. Kemudian juga ada pembiayaan untuk modal kerja, kemudian ada tuh pembiayaan multiguna, kemudian ada pembiayaan untuk konsumer, misalnya beli mobil, beli motor, mau untuk konsumtif maupun untuk produktif, atau pembelian truk logistik itu di kita. Jadi kalau mau bertanya di skopnya BRI mungkin nggak pas juga, tapi intinya sama. Semua perusahaan, semua bisnis, bahkan bisnis apapun itu akan terkena impact dengan kondisi yang sekarang COVID. Jadi COVID itu memang hurting perekonomian dunia, nggak hanya di Indonesia. Bahkan di beberapa negara sudah confirm 2 kali berturut-turut di kuartalnya sudah minus, berarti sudah mulai masuk resesi. Sedangkan kita di Indonesia ini kita nyaris-nyaris nih resesi nih, masih melihat lagi kondisi kedepannya seperti apa, karena memang ada beberapa negara kita itu kan dimenangkan penduduknya banyak, kemudian sebagian besar pertumbuhan ekonomi kita itu kan sebagian besar ditopangnya dari konsumsi. Nah ini makanya kenapa pemerintah mau menggelontorkan bantuan-bantuan bagaimana menggerakkan kembali atau meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi pasti kalau kita masih dilihat pasti semuanya kena impactnya. Yang tadinya orang berbelanja ke mall, sekarang orang jadi nggak berani. Yang tadinya mau naik mobilitasnya gampang antar kota, antar provinsi, kita bisa pergi naik pesawat, penerbangan itu kan sekarang hurting sekali, orang nggak berani kan naik pesawat karena takut tertular. Nah ini kalau kita melihat dari contoh-contoh ini kan sebenarnya akibat dari COVID itu sangat-sangat hurting dari perekonomian. Nah sekarang bagaimana sih PR-nya dari semua perusahaan? Sama, perusahaan sekarang harus menata lagi portofolionya, harus fokus ke kualitasnya karena daya beli masyarakat turun, karena banyak istilahnya pembiayaan yang bermasalah. Bagaimana kita membantu mereka bisa survive, bagaimana kita membuat strategi untuk bisa survive di masa pandemi ini. Nah salah satunya macam-macam, efisiensi, fokus ke kualitas pembiayaan, kemudian fokus juga untuk produktivitas SDM-nya, bagaimana tetap produktif, kan ini pasti turun nih, tetap produktif, tetap sehat, cost-nya juga tidak tinggi, bisa terkontrol, tapi teman-teman bisa fokus sih lebih mappingin lagi. Alhamdulillah saya bekerja di company bagian dari BRI. Kalau kita lihat di perusahaan lain sama kan, karena nggak ada pemasukan, kemudian banyak yang bermasalah, akhirnya nggak bisa gaji pegawai. Nah alhamdulillah BRI Finance, BRI ini kita tidak ada istilahnya layoff.
Jadi kita tetap berusaha bagaimana kita bisa untuk istilahnya menggaji karyawan kita sendiri. Kita tetap bisa tumbuh secara selektif tapi memang yang sehat. Bagi yang sektor-sektor ekonomi mana yang mungkin least impact atau tidak terdampak dari COVID. Nah, jadi itulah yang kita sasar sekarang. Terus bagaimana kita juga membantu nasabah-nasabah yang bermasalah supaya dia bisa dibuat rescheduling, kan sama dengan pemerintah, ada rescheduling, ada relaksasi, ada mungkin bantuan-bantuan yang lain yang kita supaya tetap tepat pada sasaran. Jadi itu tadi pasti strateginya efisiensi, kemudian selektif ekspansi, sama kita untuk fokus pada kualitas dari aset kita itu. Dan saya rasa di semua perusahaan juga sama, rumah makan pun juga sama, bagaimana dia fokus paling tidak membuka pasar baru kan. Kalau sekarang kita lihat, yang biasa orang nggak datang ke restorannya, dia buat makanan beku dan sebagainya, mulailah dia menjual secara online. Nah sebenarnya satu lagi nih, terkadang tuh dalam kondisi krisis, kondisi sulit itu ada dua sisi mata pedang, mata uang. Di satu sisi mungkin challenge, tapi di satu sisi opportunity. Nah opportunity ini menggali kreativitas dari orang-orang. Belajar juga sama kan, itu kan pasti ada dua opportunity. Ini sekarang teman-teman yang tidak harus datang ke ruangan, tapi sekarang jadi belajarnya itu banyak. Jadi pro ke digital, kreativitasnya jadi banyak, ininya jadi banyak. Mungkin waktu dengan keluarga juga lebih banyak misalnya. Kalau kita bisa melihat dari sisi positif, apapun kondisi siklus kan, ekonomi kan naik turun, tapi insya Allah kalau kita berkreasi, kita tetap positif, optimis dan sebagainya, mudah-mudahan bisa kita lewati di sisi ini. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi sudah saya jawab, terima kasih atas jawabannya Bu Ida. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Untuk kemarin ini ada berita bahwa 1 Juli yang lalu Bank Dunia telah mengumumkan bahwa Indonesia ini pendapatan per kapitanya naik dari yang tadinya $3.800 menjadi $4.000, yang tadinya dikategorikan pendapatan negara menengah kelas bawah sekarang jadi menengah kelas atas. Dan akan tetapi mata uang rupiah ini untuk sekarang ini sudah mendekati angka 15.000, dan dari dulu sampai sekarang mungkin akan tetap terus melemah. Jadi pertanyaan saya, apa efek dari terusnya melemahnya mata uang rupiah ini terhadap negara kita yang pendapatan menengah ke atas dan kita masih negara berkembang ini, dan bagaimana caranya kita bisa menaikkan dan menguatkan mata uang rupiah ini? Gitu. Pertanyaannya susah-susah ya ini. Ya memang kita itu ya secara ini kan istilah middle income kelasnya itu kan makin naik dan sebagainya. Saya sebenarnya bukan ahli ekonomi, saya memang praktisi, tapi saya melihatnya begini. Suatu negara, apalagi negara-negara yang semakin maju itu secara rata-rata statistik middle income-nya naik, tapi paling tidak tuh bagaimana kesejahteraan masyarakat keseluruhannya itu bisa terjamin. Kan ada beberapa, kalau pengalaman saya, negara ini maju, tapi kalau kita lihat antara yang si kaya si miskin itu nggak terlalu jauh, kebutuhan dasar mereka terpenuhi, kemudian kualitas hidup mereka terpenuhi, itu rasanya bisa dikatakan negara itu sejahtera. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah kalau kita misalnya middle income-nya naik, ya mudah-mudahan bisa membawa membayar pajaknya ke pemerintah juga makin gede, pemerintah juga uang pajaknya itu dipakai untuk membangunnya juga semakin giat lagi, semakin bagus lagi. Jadi kita bisa, kalau pengen merasakan dulu, kita kalau pengen merasakan MRT seperti ke Singapura. Nah sekarang di Jakarta sudah ada, tapi di Jakarta jangan sekedar punya juga, mungkin ke tempat-tempat lain bisa dibangunnya itu public transportasinya juga semakin meluas yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Jadi kalau misalnya ngomong-ngomong masalah pendapatan per kapita naik, ya alhamdulillah, harusnya kan hidup menjadi lebih baik lagi kan, nanti di masa-masa kalian juga hidup makin baik lagi, dan jurang antara si kaya sama si miskinnya ya mungkin paling tidak standar kualitas hidup dari yang kebanyakan itu ya terpenuhi, supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan yang jauh, yang satu sejahtera sekali, yang satu malah tidak sejahteranya tuh kelihatan banget, akhirnya kan mudah timbul kerusuhan sosial dan seterusnya.
Kalau ngomong masalah mata uang, nah mata uang itu kan istilah positioning kita dengan negara-negara lain. Berapa sih nilai tukarnya? Kalau di satu sisi kalau misalnya kita negara eksportir, kita senang. Kenapa? Barang kita murah. Jadi kita bisa, orang jadi pada beli misalnya ke negara, misalnya nih ke negara sama-sama produksi ke Malaysia, ke Indonesia, mendingan beli dari Indonesia lebih murah untuk kualitas barang yang sama. Cuman masalahnya apakah benar nih negara kita tuh eksportir yang benar-benar eksportir yang produktif kayak Cina kan udah banyak dia berubah dari berapa tahun terakhir tuh dia bagaimana dari negara berkembang akhirnya masuk menjadi negara yang misalnya mungkin mau masuk ke negara maju kali. Nah ini kan dia berproduksi, dia bisa punya nilai jual yang tinggi yang akhirnya bisa di dunia ini tidak bisa survive tanpa adanya barang-barang dari Cina. Kan sering kita dengar kayak gitu, sampai Amerika sendiri juga marah-marah kan karena akhirnya kan produktivitasnya barang-barangnya itu kalah dengan barang-barang Cina. Nah sekarang masalahnya di kita ini kan ekspor kita rata-rata masih rely on dari sumber daya alam. Yang kita jual itu kan barang mentahnya, walaupun sekarang pemerintah sudah bilang harus barangnya sudah diolah dan sebagainya. Ini tugas kalian nanti, bagaimana kalau kita misalnya mata uang kita ini misalnya turun, tapi ekspor kita itu memang bagus, bisa naik. Tapi kalau melihat dari secara keseluruhan, namanya negara, kalau nilai mata uangnya itu terus menerus dia melemah, akhirnya kan kemampuan dia untuk membeli purchasing powernya kan semakin rendah. Apalagi kalau dia tidak bisa mengekspor dengan melemahnya mata uang itu bisa menembus ekspornya. Ternyata enggak, demand di luar negeri juga lemah nih misalnya. Akhirnya apa yang dipunya? Ya harusnya kita mending kayak negara-negara yang kita beli dari Korea dan cintailah produk-produk Indonesia. Import pasti kita kan nggak akan mampu. Yang dulu kita import kalau mata uang kita melemah, jadi barang itu jadi terasa mahal sekali. Tapi kalau mata uang kita menguat, barang di luar terasa murah sekali. Intinya apapun nilai mata uang itu kan tergantung purchasing power, ekspor impor dari suatu negara dan yang lain-lain. Bagaimana kan kita, apalagi kita sekarang itu kan salah satu yang menguatkan rupiah itu kalau banyak investor asing masuk ke Indonesia, ya enggak? Dia membawa mata uang asing banyak di Indonesia karena dia banyak melimpah, mereka beli rupiahnya jadinya menguatkan. Tapi kalau sekarang kondisi resesi ini, ya sebenarnya nggak semata-mata kondisi kita juga, tapi juga kondisi global juga. Kalau kita rely on dari investor asingnya itu tinggi, apalagi hot money yang di pasar modalnya tinggi, ya pada saat kondisi krisis yang punya duit di dunia ya uangnya dolarnya itu sama mereka istilahnya dolar ya kan yang jadi mata uang masih salah satu yang kita pakai itu kan dolar. Orang banyak memburu dolar, rupiahnya dijual, dolarnya dicari, makanya dolarnya makin mahal kan. Karena mereka kondisi krisis mendingan saya cash is the king. Jadi mending dia pegang cash daripada dia invest ke negara-negara yang mungkin lagi resesi, mungkin malah bukannya dia nanti ada nilai tambah tapi malah makin menggurus nilai investasinya. Ya dia prefer sekarang dia jual dulu, kemudian dia hold uangnya akan dia taruh ke investasi yang menurut mereka safe haven, misalnya apakah mata uang dolar ataukah ke emas ataukah ke memang di cash mereka pegang. Jadi kalau kita melihatnya tuh, kalau kita melihat ya saya nggak dengan Indonesia segini banyak penduduknya, apalagi kita punya keunggulan bonus demografi, ya ini saatnya kita meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas produktivitas dan sebagainya, sama ajarilah teman-teman itu cintailah produk-produk dalam negeri. Ini kayak Korea dulu perang bersaudara dan sebagainya, ekonominya juga masuk negara berkembang. Sekarang dengan produksi otomotifnya, industri K-popnya itu luar biasa loh. Tidak hanya pariwisatanya, perfilmannya, musiknya, sampai makanannya. Nah kalau misalnya kalian sekarang nanti ke depan bisa meng-create Indonesia punya kayak Indonesia Pop atau apalah, sampai ke makanan Indonesia atau apa bisa di-create keluar, meng-create adanya demand, ya insya Allah dengan sendirinya mata uang kita akan menguat kan gitu. Kalau banyak dicari orang sama barang, kalau makin dicari orang kan makin mahal kan. Sama barang kalau misalnya dilepas sama orang ya makin murah. Nah itulah bayangan sederhana analogi sederhana kondisi kita. Jadi ya itu, kalau dari satu sisi kalau kita punya potensi ekspornya banyak, kayak Cina tuh senang dia kalau mata uangnya melemah, berarti barangnya semakin murah di luar. Orang nggak bisa ngalahin murahnya barang Cina, kualitasnya bagus atau sama, dia lebih murah. Sama di kita, kalau kita bisa seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita juga nggak produktif, nggak apa ya,
sebagai suatu negara ya ini ancaman. Kalau kita butuh barang-barang modal dari luar, kita nggak bisa beli lagi. Nah ini yang harus tugas yang untuk menjaga nilai tukar itu sebenarnya dari kan ada regulator, bukan yang menguat. Kalau mata uang menguat terus juga nggak bagus juga dalam kondisi normal ya. Kenapa barang-barangnya jadi mahal? Daripada saya beli barang-barang Jerman, mendingan saya beli barang-barang Amerika misalnya kayak gitu, atau mendingan saya beli barang-barang Australia misalnya. Itu contoh-contoh gampang. Atau beli barang-barang yang kualitasnya bagus di Cina tapi harganya lebih murah. Jadi sebenarnya itu tugas dari regulator dalam hal ini itu bagaimana mata uang itu bergerak fluktuasinya itu tidak terlalu fluktuatif. Ya kalau negara-negara eksportir perusahaan-perusahaan eksportir dia nggak suka tuh nilai tukar yang fluktuatif. Kenapa nggak suka? Kalau dia punya kewajiban tiba-tiba mata uang asing, tiba-tiba mata uang asingnya menguat, Indonesia melemah, sedangkan dia operasionalnya di Indonesia kan aku mahal dan balikinnya. Dia tuh pengennya tuh stabil. Kalau stabil ada kurang lebih berapa standar deviasinya itu kan bisa dia masukkan dalam HPP-nya. Tapi kalau nggak stabil, ya kalau kondisinya favorable, kalau kondisinya unfavorable, misalnya nih saya minjem waktu itu saya minjem 10 juta, waktu itu $1 masuk dengan 10.000. Ya saya ingin ngembaliinnya, pada saat ngembaliinnya ya $1 mungkin 10.100. Ternyata $1 15.000 misalnya. Kan tiba-tiba kita menjadi utang kita kok jadi banyak sekali ya, seperti itu. Makanya yang penting itu adalah kestabilan, kepastian, sama kembali lagi yang dilihat itu kita nggak bisa melihat satu potong harus secara keseluruhan bagaimana kita meningkatkan produktivitas dari negara kita sendiri. Ini anak-anak muda ini nanti membuat kita lebih produktif. Terima kasih buat setelah menjawab pertanyaan kedua. Untuk ini saya lanjut pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga ini saya menyangkut tentang tema tentang Ibu Aziza. Saya telah membaca riwayat Ibu Aziza. Mungkin pernah berkuliah di PD, pernah sampai ke Amerika, S2 di Amerika, dan pastinya suatu pencapaian yang luar biasa. Kok bisa mencapai S2 di Amerika. Dan pertanyaan saya adalah apa prinsip Ibu Aziza dalam terus belajar dari manapun arahnya? Jadi apa prinsip Ibu Aziza yang selalu dipegang? Koreksi lagi ya, saya itu bukan lulusan IPB, saya Undip. Tapi memang background saya itu fakultasnya peternakan, dulu ngambilnya nutrisi, biokimia nutrisi. Bagi saya kuliah sekolah itu belajar itu tidak harus dari pendidikan formal. Informal itu juga setiap orang tuh harus mau belajar dalam kehidupan sehari-hari itu. Belajar itu kan nggak pernah berhenti. Kita belajar dari orang tua, kita belajar dari teman, kita belajar dari orang. Apalagi kalau kita belajar di sektor di secara formal lewat sekolah dan sebagainya. Kalau saya nggak ada istimewa juga, sebenarnya sama. Kalau teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, yang penting mau belajar harus selalu belajar dan jangan menganggap sesuatu itu beban. Kayak sekarang saya kalau mau ngobrol sama teman-teman yang lain gitu, kalau dikasih tugasan biasanya orang, wah tugas mulu begini, semuanya dianggap beban. Kalau orang sudah dianggap beban, emosinya tuh kan jadi habis untuk nanggung beban dulu baru kerja. Anggap aja kayak sekarang saya kerja. Kalau sekarang misalnya jadi sekolah dapat ilmu dibayarkan sama orang tua atau misalnya punya duit bayar sendiri. Tapi kalau kita kerja ini setiap hari itu ada study case dan sebagainya, kita tetap kuliah nih sebenarnya. Saya kalau menganggap diri saya itu tetap sekolah, tapi sekolah itu dibayar. Adanya kasus-kasus, bukan kasus sih, adanya pengalaman-pengalaman baru, bagaimana kita mengevaluasi. Kan biasanya kita punya strategi, punya target, kemudian kita membuat untuk mencapai target itu seperti apa tadi dari strategi yang kita tetapkan, kemudian kita review lagi dan kita selalu belajar dari mistake, learning from the past, bagaimana kita buat inovasi baru. Dan kita itu, kalau saya pribadi ya, saya ini bukan sesuatu yang wah gimana, tapi saya yakin dengan teamwork kalau kita kerja itu adalah kuncinya. Bagaimana kita bisa menghargai orang, willing to listen, kita mau untuk belajar, dan kalau kita bekerja bagaimana kita ini bisa teamwork dengan teman-teman. Kalau dengan tim, misalnya kita bisa lari 10, yang
satu juga lari 10, tapi dengan tim kita bisa lari 40, 50 atau 60. Terus jangan pernah berhenti untuk namanya, selain kita tadi belajar, sharing ilmu. Sharing yang teman-teman, kalau zaman dulu kan sering kita lihat, jangan dikasih tahu, saya aja belajar sendiri biar dia belajar. Nah, kalau kita sharing, maksudnya gini sharing, ilmu itu kalau dibagi, itu nggak akan habis. Kalau harta dibagi habis, kalau ilmu dibagi nggak akan habis. Pada saat ilmu dibagi, kita tuh malah tambah ada pemahaman baru. Kita bagi kepada junior kita. Jadi pengalaman saya kerja misalnya 20 tahun, dengan kita bagi ke junior kita, yang mungkin dia hanya butuh waktu 2 tahun, 3 tahun untuk bisa sampai pemahaman seperti kita. Jadi dengan pemahaman sama nanti, kita bisa terbang, larinya bisa bareng-bareng. Makanya kenapa sekarang dengan cara, kata orang kan milenial, enggak, sebenarnya itu komunikasi, partnership, teamwork itu sangat adalah key untuk orang itu sukses. Jadi sebagai pimpinan ya berarti kita harus selain memonitor, punya strategi, punya mimpi, dan bagaimana kita memastikan semua orang itu kita sama-sama diminta mimpi bersama kita capai. Kita harus sharing, kita belajar, ini kita sharing. Dan belajar itu bukan kita ngajarin aja. Pada saat sharing dengan Mas Didi cerita begini-begini, itu saya belajar juga. Anak-anak sekarang tuh begini loh Bu, ini begini loh. Kita kan bisa nangkap, ternyata sekarang tesnya seperti ini. Ternyata banyak anak pintar-pintar di sana. Mungkin saya punya kebutuhan untuk rekrutmen misalnya. Nah itu kan paling enggak everyday itu kalau kita sharing dan sebagainya, ya itu makin nambah sistem. Jadi kalau ditanya lagi apa kiatnya, ya nggak ada kiat khusus, mengalir aja, tapi yang jelas willing to learn di apapun, baik dari secara formal maupun informal. Terus sama harus rajin untuk berbagi, sama teamwork lah, itu teamwork, berbagi, teamwork, nah itu kuncinya di sana. Bersaudara juga sama nih, harus teamwork dengan kakak, adik dan sebagainya, kan biasanya malah semakin enak kan, semakin kalau orang yang berantem istilahnya mutungan yang kayak gitu-gitu, terus dikit-dikit protes dan sebagainya, ya energinya habis begitu. Itu sih kalau saya. Terima kasih, saya lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Untuk pertanyaan terakhir saya, pesan ibu untuk generasi milenial sekarang, generasi Z yang mungkin nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan, pesan ibu untuk mereka. Bersyukurlah generasi sekarang karena tadi kehidupan semakin baik. Nah, jangan jadi ayam yang mati kelaparan dalam lumbung. Dengan ada teknologi dan sebagainya, kita terus belajar. Harusnya lompatannya itu sekarang jauh lebih cepat dibandingkan kita yang masa-masa dahulu. Kemudian tetap, walaupun sekarang dengan ada kemajuan dan sebagainya, tetap namanya humanity itu tetap harus dikedepankan. Menghargai orang lain, kemudian bagaimana kita empati kepada orang lain, menghargai orang tua itu tetap, walaupun udah kayak teman, tapi tetap banyak anak-anak malah melunjak kan sama orang tua, tetap. Kalau saya, orang tua seperti teman, seperti partner, tapi tetap kita hormati mereka. Dan yang terakhir, yang satu lagi, kalau saya kan sebagai umat beragama, ya dimanapun kondisi zaman apapun, kita juga harus memegang teguh dari agama dan keyakinan kita. Itu harus kita jalankan. Jujur, amanah, harus istilahnya positive thinking, harus auranya positif, willing to learn, willing to listen to others. Nah itu. Dan sama satu lagi, ya cintailah negara kita ini. Jadi harus punya identitas juga. Bagaimana kita nanti ke depan akan tumbuh. Saya suka dengan sekarang itu kan istilahnya banyak entrepreneur baru ya. Ini entrepreneur baru meng-create produk, meng-create sesuatu yang berbau Indonesia, yang ke depan Indonesia ini memang semakin maju lagi. Jadi kita tidak ikut dengan negara lain, tapi kita punya identitas kita sendiri. Itu dari saya, Mbak Muluk. Terima kasih Bu Aziza telah menyempatkan waktunya dan telah menjawab semua pertanyaan dari saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dan macamnya. Nah ini biar untuk ini kan tadi kita pakai masker karena protokol COVID. Nah untuk terakhir biar kelihatan mukanya Dedi sama saya kayak apa, sebentar aja nanti kita tutup lagi. Tapi kita nggak ngomong ya. Oke, kalau begitu sudah saya tutup. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dari video tadi saya mau karena saya ada sedikit saya sedikit ragu dan sedikit ceroboh karena itu
saya mendapat 2 koreksi dari Bu Aziza. Ya mungkin karena saya ceroboh ya, nah itu mungkin saya ingin minta maaf ya karena ya udah lanjut. Dari perbincangan dengan Bu Aziza tadi, beliau adalah Direktur Utama BRI, anak perusahaan BRI yang merupakan wanita yang milenial ya. Beliau masih berumur muda dan bertalenta. Di antara direktur-direktur yang lain, beliau adalah Direktur Utama termuda. Yang saya dapatkan setelah berbincangan dengan beliau adalah secara global ya, kita ini mendapatkan efek pandemi setelah Maret 2020, bahwasanya kita ini salah satu negara yang paling kebal di urutan ketiga terhadap dampak efek pandemi setelah Tiongkok dan Korea Selatan. Dan itu adalah sebuah lumayan ya, karena kita ini hanya turun 5% ekonominya. Dan agar kita itu untuk selalu meningkatkan dan selalu untuk kebal, mungkin ada beberapa cara ya. Salah satunya yaitu dengan stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi itu salah satunya dengan memberikan bantuan atau memberikan UMKM dan menjalankan ekonomi infrastruktur, dan salah satunya peran perbankan yaitu memberikan pinjaman terhadap usaha-usaha kecil dan structuring terhadap para korban yang terkena efek pandemi agar mereka terus ekonominya masih bisa jalan. Nah, karena itu tetaplah bertahan Indonesiaku, tetaplah berkembang Indonesiaku, dan Indonesia maju.